Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari grup C yang beranggotakan Safa Zalika Gaida dengan NIM 4101419147, Jafla Fadila Alfianti dengan NIM 4101419153, dan Ifada Prima Syafa dengan NIM 4101419182. Kami dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek database mengenai sistem informasi stok barang penjualan toko frozen food. Pada bab 1 ini sedikit menjelaskan tentang pengenalan database. Pengertian dari database atau yang biasa disebut dengan basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat masyarakat semakin harus mengenal dan mulai selalu berhubungan dengan internet, membuat beralihnya media periklanan ke media internet. Perkembangan internet tidak hanya untuk sarana informasi maupun entertainment, namun saat ini banyak digunakan juga untuk transaksi secara online. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat sistem informasi stok barang penjualan toko frozen food. Melalui jaringan internet, komputer dapat digunakan sebagai media komunikasi dan bisnis yang menguntungkan bagi penggunanya. Dengan internet, toko frozen food dapat memperkenalkan produk yang dihasilkannya dengan mudah, sehingga toko frozen food dapat dibangun dengan lebih cepat serta lebih baik lagi. Selanjutnya, pada bab 2 tentang perancangan database. Perancangan database akan mendukung pengoperasian dan tujuannya. Adapun fase-fase proses perancangan database adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan analisis permintaan. Setelah itu, perancangan model konseptual database. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System. DBMS merupakan sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan data pada komputer. DBMS ini merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memanage data. Selanjutnya yang keempat, perancangan model logical database. Yang kelima, perancangan fisik database. Dan yang terakhir, implementasi database. Pada bab ketiga adalah mengenai tujuan proyek. Beberapa tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, membuat website e-commerce sebagai sarana pemasaran penjualan untuk toko frozen food. Yang kedua, sistem informasi pemasaran dan penjualan ini diharapkan menjadi media informasi untuk memberikan kemudahan dan manfaat kepada toko frozen food dan customer. Yang ketiga, mempermudah dan memperlancar kegiatan transaksi penjualan. Dan yang keempat, meningkatkan penjualan di toko frozen food. Pada bab keempat, yaitu mengenai uraian singkat website. Untuk membuat sistem informasi website e-commerce, yang kami lakukan adalah yang pertama, menganalisis sistem yang akan dibangun. Setelah itu kami merancang sistem dengan membuat alur data, yaitu normalisasi dan DFD. Setelah itu kami membuat desain interface dengan membuat tampilan untuk memudahkan user mengoperasikannya. Selanjutnya adalah pengimplementasian sistem yang sudah dibuat. Tahap ini juga termasuk kegiatan menulis program. Tahap yang terakhir adalah melakukan pengujian sistem yang sudah dibuat. Yang kedua, dengan adanya website ini, siapa saja yang hendak membeli produk mendapatkan informasi mengenai produk di toko frozen food tanpa harus datang langsung ke toko tersebut. Yang ketiga, website ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan transaksi pembelian oleh customer dan penjualan oleh pihak admin toko frozen food. Yang keempat, dengan adanya website ini akan memudahkan admin untuk mengelola produk dan siap menjual produk serta dapat memudahkan customer dalam membeli produk yang ada di website. Yang kelima,
Website ini merupakan salah satu sarana yang berguna dan dapat membantu toko frozen food dalam memasarkan produk-produknya baik dalam daerah maupun luar daerah secara online. Selanjutnya adalah tampilan dan pengaplikasian website e-commerce toko frozen food. Lalu berikut ini adalah tampilan dari website toko frozen food. Dapat kita lihat ini pada saat masuk akan muncul tulisan selamat berbelanja, selamat datang. Pada bagian atas terdapat nama toko frozen food, lalu ada menu beranda, tentang, transaksi, stok barang, informasi, dan bagian login atau register. Kalau kita scroll ke bawah, akan terdapat awalan mengenai tentang dan bagian transaksi, lalu bagian stok dan footer, yaitu informasi tentang toko frozen food seperti alamat, kontak, dan akun sosial media. Lalu pada bagian tentang dapat diklik melewati menu tentang atau pada beranda dengan mengklik pelajari lebih lanjut. Pada bagian tentang ini menjelaskan tentang website kami dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada bagian login dan register seperti ini. Dapat dipilih, ada dua pilihan, yaitu login atau register. Apabila sudah memiliki akun dapat langsung login, dan apabila belum memilih akun dapat mengeklik register. Lalu selanjutnya pada menu transaksi terdapat tata cara transaksi dengan 6 langkah transaksi, yaitu klik tombol daftar apabila belum memiliki akun, lalu isi data yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan pemesanan, lalu konfirmasi pemesanan dan pembayaran oleh pembeli. Yang kelima, konfirmasi pemesanan oleh toko, lalu tinggal tunggu pesanan Anda sampai di rumah. Untuk memesan dapat mengeklik tombol pesan sekarang. Apabila berhasil, silakan tunggu melalui email. Lalu selanjutnya pada bagian stok barang. Pada stok barang ini dapat dilihat terdapat kode, stok, dan harga, serta nama serta gambar. Seperti contohnya ini ada nugget ayam, nugget ikan, sosis ayam, sosis sapi, dan makanan frozen food lainnya. Lalu terakhir yang pada bagian informasi, yaitu pada bagian footer. Pada bagian ini terdapat 4 section, yaitu pertama nama toko, yaitu toko frozen food, lalu alamatnya, address pada Jalan Sampangan nomor 10, lalu kontak, serta akun media sosial toko frozen food. Dan ditambahkan dengan copyright di bawahnya 2021 toko frozen food all right reserved. Ya, seperti itu tampilan dari web toko frozen food. Proses pembuatan web toko frozen food dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama, pada bagian berandanya kita beri nama index.html. Pada headnya kita beri title toko frozen food. Dan untuk halamannya dirujukkan dengan menggunakan URL pada style.css. Untuk bodinya
menggunakan class wrapper, lalu menggunakan class logo dengan title toko frozen food, dan lalu diberi kelas menu yang dibagi menjadi 6, yaitu bagian beranda pada indeks HTML, lalu pada tentang about.html, bagian transaksi, menu stok barang, menu informasi, dan login atau register. Pada bagian halaman awal atau beranda menggunakan image yang berasal dari Freepik dan memiliki kolom bertuliskan deskripsi selamat berbelanja di toko frozen food dan tulisan selamat datang serta tambahan kata-kata. Lalu pada section tentang berisi tentang awalan penjelasan tentang website ini. Lalu pada section transaksi menggunakan kelas kanan, dan lalu di dalamnya ada kelas kolom yang berisikan deskripsi sebagai berikut, dan ada bagian untuk cara pemesanan dan pesan sekarang. Lalu pada section stok barang sama seperti sebelumnya, memiliki deskripsi dan tombol untuk cek stok barang. Dan untuk section informasi diletakkan pada kelas footer menjadi 4 bagian, yaitu nama toko, alamat, kontak, dan akun media sosial toko frozen food. Dan di bagian paling bawah terdapat tulisan copyright pembuatan toko frozen food. Selanjutnya pada login.html sama seperti indeks HTML, head-nya dan memiliki body dengan class wrapper, lalu class logonya yaitu toko frozen food, dan kelas menu seperti pada indeks HTML ada 6 kelas. Dan lalu untuk menu login dan register diletakkan pada kelas hero dan kelas form box yang berisi button box, login, dan register seperti pada berikut. Selanjutnya pada about.html menggunakan head dan body yang sama seperti login dan indeks, lalu dengan tambahan deskripsi yang lebih jelas mengenai website ini, yaitu website ini dibuat sebagai tugas mata kuliah database kelompok C yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Safa Zalika, dan rekan-rekan saya, Jafla Fadila dan Ifada Prima Syafa. Lalu diberikan bagian informasi pada bagian footer dan copyright di bagian paling bawah. Selanjutnya pada stock.html seperti HTML yang sebelumnya, head dan bodinya sama dengan tambahan class wrapper, stok barang, dan kelas stock list yang berisikan kartu stok. Di sini terdapat beberapa stok pada barang penjualan
yang berisikan nama, kode, stok, dan harga. Lalu pada bagian informasi, sama pada footer, yaitu toko, alamat, kontak, dan sosial, lalu copyright bagian paling bawah. Lalu pada cara pesan.html, ini berisikan tentang section bagian transaksi. Ini berisikan tentang deskripsi cara-cara untuk bertransaksi yang ada 6 langkah di sini. Lalu untuk memesannya dapat diklik tombol pesan sekarang. Dan di bagian bawahnya sama seperti sebelumnya, yaitu bagian informasi pada footer dan copyright. Selanjutnya pada style.css, ini adalah bagian untuk memberikan desain pada web toko frozen food. Seperti body, button 32, wrapper, menu, nav, maf'ul, kolom, H2, tombol biru, tombol pink, untuk mengubah background, border radius, margin top, padding, color, cursor, dan lain-lain. Sekian presentasi dari Grup C mengenai proyek database Sistem Informasi Stok Barang Penjualan Toko Frozen Food. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.